Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan manusia versus Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 1 ayat 7, pasal 3 ayat 5 dan 6, dan 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Tentunya kita bersyukur bisa hidup di zaman yang serba canggih seperti saat ini. Hidup di zaman ini sungguhlah sangat menguntungkan bagi kita. Segala pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih mudah dan cepat, tentunya berkat teknologi canggih. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, semakin canggihnya teknologi, dan semakin meningkatnya intelektual manusia, ternyata telah berhasil membuat sebagian manusia menjadi angkuh, lupa diri, bahkan hilang kendali. Saat ini telah banyak karya manusia yang luar biasa. Akan tetapi, nampaknya karya-karya tersebut bisa membuat manusia terjerumus pada keinginan untuk bersaing dengan Tuhan. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan dari Cambridge University, Inggris, telah mengklaim bahwa mereka berhasil membuat organ tubuh manusia yang diproduksi di dalam laboratorium. Para ilmuwan tersebut telah berhasil membudidayakan atau memproduksi lebih dari 20 organ tubuh, seperti hati, urat nadi, dan kantong kemih. Profesor Doris Taylor dari Universitas Minnesota telah berhasil menciptakan organ hati manusia dengan cara membiarkan sel-sel hati yang masih hidup dari organ hati manusia yang baru meninggal. Baru-baru ini dilansir dari situs Forbes.com dalam acara Global Future 2045 di New York, seorang pengusaha dari Rusia bernama Dmitry Itskov memaparkan proyek ilmiah yang membuat banyak orang tercengang. Dia sedang bekerja untuk menyelesaikan proyek yang dapat membuat manusia hidup abadi selamanya. Dmitry sudah menghabiskan 3 juta USD atau lebih 30 miliar rupiah untuk merampungkan proyeknya. Jika semua berjalan lancar, maka di tahun 2045 manusia sudah bisa menikmati kehidupan abadi. Kejatuhan manusia pada keinginan untuk bersaing dengan Tuhan sudah ada jauh sebelum adanya teknologi canggih. Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, semata-mata bukan karena ia terpikat dengan tampilan buah tersebut, melainkan karena ia lebih tertarik dan terpikat dengan perkataan si ular yang mengatakan bahwa ia akan menjadi sama seperti Tuhan jika memakan buah tersebut. Kisah lain yaitu Menara Babel. Manusia yang hidup pasca air bah ketika itu juga memiliki keinginan yang sama seperti Hawa, yaitu ingin menjadi sama seperti Tuhan. Sehingga walaupun dengan peralatan yang bisa terbilang sangat sederhana, mereka tetap berusaha keras membangun sebuah menara yang telah mereka rancangkan tingginya akan mencapai langit. Saya yakin bahwa Tuhan pasti bangga kepada manusia karena semakin hari mengalami kemajuan dan bukan kemunduran. Tetapi Tuhan tidak lagi bangga ketika manusia menjadi angkuh, lupa diri, bahkan sampai hilang kendali. Oleh karenanya kita harus memposisikan diri kita dengan benar dan tepat, yaitu seperti ciptaannya dan bukan saingannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikanlah aku ketaatan
dan ketundukan terhadap Engkau, agar sampai pada akhirnya nanti Engkau tetap mendapatiku setia. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.